Ya, selamat pagi dan salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan saya Bapak RL Simbolon dalam pembelajaran fisika. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab 3, medan magnet, juga induksi elektromagnetik dan arus listrik bolak-balik. Tapi untuk materi kita pagi hari ini cukup kita pelajari sampai materi medan magnet saja. Nah, untuk pagi hari ini di cakupan materi medan magnet yang akan kita pelajari yaitu medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, yang kedua mengenai gaya Lorentz. Dan yang ketiga aplikasi gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita lihat dulu medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, bagaimana arah dari induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik? Nah, yang pertama menyelidiki ini atau meneliti mengenai hal tersebut adalah si Ørsted. Menurut si Ørsted katanya bahwa jika terdapat kawat lurus yang dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat yang dialiri arus listrik tersebut akan terdapat medan magnet. Sekali lagi, jika arus listrik mengalir pada kawat lurus atau kawat melingkar, maka di sekitar kawat tersebut akan terdapat medan magnet atau medan magnetik. Nah, sekarang berapa besar medan magnet dan bagaimana arahnya? Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang Bapak berikan, gambar yang pertama ada itu kawat lurus. Ini gambar A, B, C. Yang paling atas itu adalah kawat lurus, ya, yang dialiri arus listrik yang arahnya sama-sama ke atas, tiga-tiga ke atas. Nah, sedangkan gambar yang di bawahnya itu adalah kawat melingkar. Ya. Kawatnya dililit berbentuk lingkaran, ya. Nah, jadi artinya arus bisa mengalir untuk kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, yang selanjutnya kita perhatikan dulu bagaimana arah induksi magnetik dan besar induksi magnetik jika arus listrik mengalir melalui kawat lurus. Nah, kalau kita perhatikan gambar bahwa untuk menentukan arah induksi magnetik ada dua tanda simbol atau lambang yang digunakan. Yang pertama di sana ada tanda cross dan ada tanda dot, ya, tanda silang dan tanda titik. Tanda silang artinya meninggalkan kita, ya. Sedangkan tanda titik mendekati kita. Nah, dalam sehari-harinya bisa juga kita dengar bahwa tanda cross itu adalah masuk bidang kertas. Sedangkan tanda titik adalah keluar bidang kertas. Nah, itu kira-kira. Nah, untuk menentukan arah induksi magnetik untuk kawat lurus berarus, yaitu digunakan dengan kaidah tangan kanan. Katanya dengan menggenggam, ya, dengan menggenggam. Dengan catatan tadi bahwa ibu jari ini adalah arah arus listrik, sedangkan genggaman keempat jari ini itu adalah menyatakan arah induksi magnetik. Nah, seperti gambar kita praktekkan bahwa ibu jari katanya itu menyatakan arah arus, dalam hal ini ke atas. Sedangkan keempat jari kita genggam itu menyatakan arah induksi magnetik. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kiri ini, genggaman saya di sebelah kiri, berarti cenderung keempat jari saya ini adalah mendekati saya. Ya, ini ya, mendekati saya. Maka kalau kamu perhatikan di gambar juga, dia di sebelah kiri kawat tanda titik, mendekati. Sedangkan di sebelah kanan dia menjauhi, maka tanda cross. Nah, sekarang berapa besar induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik tersebut?
Bisa saja 2 meter dari kawat lurus atau 1 cm dari kawat lurus. Berapa besar induksi magnetiknya? Nah, besar induksi magnetik untuk kawat lurus itu dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 I per 2 VA. Dengan mu 0, permeabilitas vakum, yaitu besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Sedangkan I adalah kuat arus listrik yang mengalir. Sedangkan A adalah jarak titik yang ditanya terhadap kawat lurus. Namun jaraknya ini harus tegak lurus dengan kawat lurus. Nah, itu kira-kira untuk induksi magnetik untuk kawat lurus. Nah, yang selanjutnya, bagaimana besar induksi magnetik untuk kawat melingkar? Ya, induksi magnetik untuk kawat melingkar. Nah, untuk kawat melingkar ada seperti gambar bahwa kaidah tangan yang digunakan tetap kaidah tangan kanan. Ya, juga dengan menggenggam. Tapi berbeda dengan aturan-aturan pada kawat lurus. Kalau pada kawat lurus, ibu jari menyatakan arah arus, tapi untuk kawat melingkar, ibu jari menyatakan arah induksi magnetik. Pada kawat lurus bahwa keempat jari genggaman ini menyatakan arah induksi magnetik, pada kawat melingkar keempat jari ini menyatakan arah arus, karena arusnya berbentuk lingkaran, karena kawatnya juga berbentuk lingkaran. Nah, berapa besar induksi magnetik untuk kawat melingkar? Kebetulan di sini tadi tertinggal, saya buat bahwa B sama dengan mu 0 I per 2A. Yang membedakan dengan kawat lurus, kalau kawat lurus ada V-nya, 2VA. Sedangkan untuk kawat melingkar per 2A. Mu 0 tetap tadi, permeabilitas vakum, sedangkan I kuat arus, sedangkan A atau R adalah jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya kita lihat besar induksi magnetik pada solenoida, ya. Pada solenoida. Nah, solenoida itu apa itu ya? Nah, kalau solenoida itu adalah seutas kawat panjang yang dililiti mengitari sebuah penampang berbentuk silinder. Jadi ada penampang berbentuk silinder, ya. Lalu penampang berbentuk silinder tersebut dililiti dengan kawat. Ya, lalu kawat tersebut dialiri arus listrik. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang berapa besar induksi magnetik di ujung solenoida dan juga di tengah-tengah solenoida? Jadi kalau induksi magnetik di tengah-tengah solenoida, yaitu B sama dengan mu 0 Ni per L. Sedangkan kalau induksi magnetik di ujung solenoida, B sama dengan setengah mu 0 Ni per L atau mu 0 Ni per 2L. Dengan catatan, N itu adalah jumlah lilitan solenoida. Sedangkan I adalah besar arus listrik yang mengalir. Sedangkan L adalah panjang solenoida. Nah, itu kira-kira mengenai solenoida, ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat induksi magnetik untuk toroida. Nah, kalau toroida itu seperti gambar, yaitu berbentuk lingkaran, lalu pada benda yang berbentuk lingkaran tersebut juga dililiti kawat. Nah, sekarang berapa besar induksi magnetik untuk sumbu toroida? Bahwa B sama dengan mu 0 Ni per 2VA. Dengan catatan A-nya adalah jari-jari, sedangkan N adalah banyak lilitan toroida. Jadi itu kira-kira untuk solenoida, toroida, kawat lurus, dan juga kawat melingkar. Nah, yang selanjutnya kita lihat mengenai gaya Lorentz. Nah, sebenarnya gaya Lorentz ini bagaimana ya? Bahwa jika sebuah kawat
yang dialiri arus listrik diletakkan di daerah medan magnet, maka akan terjadi gaya Lorentz. Ya. Sekali lagi, jika kawat yang dialiri arus diletakkan di sekitar daerah yang ada medan magnetnya, maka akan terjadi gaya Lorentz. Nah, perhatikan itu. Nah, berapa besar gaya Lorentz-nya? Nah, ini kalau saya diingatkan untuk mengingat rumusnya adalah BIL sinus theta. Dengan catatan, B adalah induksi magnetik, sedangkan L adalah panjang kawat yang berada di daerah medan magnet tadi. Sedangkan theta adalah sudut apit antara I dengan arah B. Antara I dengan arah B. Ya. Nah, kalau kamu perhatikan di sana, bagaimana arah gaya Lorentz-nya? Arah gaya Lorentz-nya jelas di sana dengan kaidah tangan kanan. Ya, dengan kaidah tangan kanan, ada gambarnya, perhatikan gambarnya, bahwa di gambar ditunjukkan di sana bahwa ibu jari menyatakan arus listrik, sedangkan keempat jari menyatakan arah induksi magnetik, sedangkan telapak tangan arah telapak tangan itu menyatakan gaya Lorentz, ya, itu kira-kira. Nah, selanjutnya bagaimana gaya Lorentz antara dua konduktor lurus panjang dan sejajar? Nah, tadi yang pertama sudah diinformasikan bahwa di sekitar kawat lurus berarus ada induksi magnetik. Berarti kalau ada dua kawat lurus sejajar dialiri arus listrik, maka akibat masing-masing kawat juga sudah ada induksi magnetik. Berarti ada di sana dua induksi magnetik, sehingga akibat dua induksi magnetik tersebut akan terjadi gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik. Dengan catatan, jika arah arusnya searah, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Jika arah arus dari kedua kawat tersebut berlawanan, maka arah gaya Lorentz-nya akan tolak-menolak. Nah, besar induksi magnetik pada kawat pertama, itu di sana ada dibuat B sama dengan mu0 I1 per 2 A. Ya. Sedangkan untuk kawat kedua juga mu0 I2 per 2 A. Sehingga secara umum F2 per L2, besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat kedua sama dengan besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat pertama, sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2 A12. Nah, I1 itu adalah arus pada kawat pertama, I2 sama dengan arus pada kawat kedua, sedangkan A12 jarak pisah antara kawat pertama dan kawat yang kedua. Nah, itu kira-kira untuk gaya Lorentz yang dialami oleh dua kawat sejajar. Nah, bagaimana kalau tiga kawat sejajar? Sama konsepnya dengan kuat medan listrik untuk tiga muatan listrik. Gaya Coulomb untuk tiga muatan yang sejajar. Nah, itu kira-kira untuk gaya Lorentz antara dua konduktor lurus yang panjang dan sejajar. Nah, selanjutnya kita lihat ini ada gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi pada gaya Lorentz pada kawat lurus berarus listrik. Kalau ini partikel bermuatan listrik. Kalau gaya Lorentz pada kawat lurus tadi, bahwa F sama dengan BIL sinus theta. Ya. Kalau untuk muatan yang bergerak, F sama dengan BKV sinus theta. Dengan catatan, Q adalah jenis muatan listriknya, sedangkan V adalah kecepatan partikel, sedangkan B adalah besar induksi magnetik, sedangkan theta adalah sudut antara V dan
arah B-nya. Nah sekarang, kemana arah gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak? Itu tergantung jenis muatannya. Kalau muatannya muatan positif dengan kaidah tangan kanan terbuka. Dengan ketentuan, ibu jari menyatakan kecepatan V, sedangkan keempat jari menyatakan arah B, sedangkan telapak tangan terbuka kemana arahnya menyatakan arah gaya Lorentz. Sedangkan kalau untuk muatan negatif, bahwa kaidah tangan yang digunakan adalah tangan kiri ya untuk muatan negatif. Dengan ketentuan sama ibu jari arah arus, keempat jari arah induksi magnetik, dan kemana telapak tangan menghadap itu adalah gaya Lorentz. Jadi itu kira-kira gaya Lorentz untuk kawat lurus, gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak, dan gaya Lorentz untuk 2 atau lebih kawat yang dialiri arus listrik dengan catatan sejajar. Nah, sekarang kita lihat kembali lintasan partikel bermuatan dalam medan listrik. Nah, bagaimana partikel yang bergerak kalau dia berada dalam daerah medan listrik? Nah, perhatikan gambar pertama. Nah, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya atau bab-bab sebelumnya bahwa arah medan listrik selalu dari mana ke mana? Arah medan listrik untuk muatan listrik. Dari gambar juga terlihat itu dari bawah ke atas. Kenapa? Karena di bawah positif, di atas negatif. Selalu keluar dari positif dan masuk menuju negatif. Atau kuat medan listrik untuk muatan positif arahnya selalu meninggalkan, sedangkan untuk muatan negatif arahnya selalu menuju atau mendekati. Nah, kalau kamu perhatikan di sana, bahwa konsepnya adalah gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz, ya. Gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz yang ini, ya. Maka gaya sentripetal itu sendiri rumusnya adalah M dikali V kuadrat per R sama dengan, sedangkan gaya Lorentz itu sendiri adalah B Q V, ya. Maka jari-jari lintasannya menjadi R sama dengan MV per BQ. Sedangkan R adalah jari-jari lintasan partikel, M massa partikel, V kecepatan partikel bergerak, Q muatan partikel, dan arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan atau tangan kiri. Itu tergantung jenis muatannya. Ya. Nah, kembali dengan mengingat F sentripetal dengan gaya Lorentz, maka kecepatan dari muatan yang bergerak dapat juga dicari selain jari-jarinya, yaitu V sama dengan QBR per M. Ya, QBR per M. Nah, selanjutnya dapat juga dicari periodanya, yaitu dari rumus T sama dengan jarak per kelajuan. Jaraknya itu keliling lingkaran per kelajuan. Kelajuannya tadi sudah QBR per M, maka kelilingnya 2 VR, ya. Maka R-nya habis, maka tinggal 2 VM per BQ. Nah, kalau demikian frekuensinya kembali dapat dicari. F sama dengan 1 per T sama dengan, oke, dibalik. Karena di sana tadi menjadi QB per 2 VM. Nah, dengan demikian, dengan mendapat nilai V tadi, bahwa energi kinetik juga dicari boleh. Setengah MV kuadrat. Maka kita masukkan M-nya dan kita masukkan V-nya. Sehingga hasil akhirnya menjadi Q kuadrat, B kuadrat, R kuadrat per 2M. Dengan catatan Q juga muatan listrik, B induksi medan listrik, sedangkan R jari-jari lintasan, M massa partikel, dan EK adalah energi kinetik partikel. Nah, demikian kira-kira materi yang Bapak sampaikan terkhusus untuk medan listrik. Sehingga dengan demikian boleh kita paham bersama kembali
bahwa di daerah medan listrik atau di daerah kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan listrik. Nah, kalau terdapat medan listrik, berapa besar medan listrik atau medan magnet di sekitar kawat tersebut dan bagaimana arah medan magnetnya. Nah, demikian kira-kira penjelasan yang boleh Bapak berikan untuk pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Demikian, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih.